itu, intensi doa kami mohon rahmat dan penyertaan Roh Kudus bagi Bapak Suci Paus Leo yang terpilih saat ini, agar Bapak Paus yang baru ini dapat mengembalakan umat Allah yang dipercayakannya dengan penuh bijaksana dan cinta kasih. Dan intensi doa yang kedua yaitu mohon rahmat penyertaan Roh Kudus juga bagi misionaris dan misioner. Semoga hasil karya mereka berguna bagi gereja dan sesama. Dan intensi doa yang ketiga, marilah kita mohon berkat dan rahmat Tuhan serta pertolongan doa-doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Amin. Itulah intensi doa-doa kami yang kami persembahkan sore hari ini bersama dengan Bunda Maria. Semoga apa yang kami mohonkan, apa yang kami panjatkan pada sore hari ini bersama dengan Bunda Maria, Bunda kami dan Bunda orang beriman, dapat berkenan di hadapan Allah dengan melalui perantaran putranya Yesus Kristus. Marilah kita membuka doa rosario kita pada sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Pada kesempatan sore hari ini kita ambil peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, yaitu Bunda Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami, dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup wafat dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pada puji syukur 525. Mari bersukacitalah. Dalam perayaan Ekaristi ini kita bergembira bersama dengan gereja seluruh dunia karena pada waktu yang bersamaan pukul 10 lewat waktu Roma, Bapak Suci Paus Leo ke-14 diinaugurasi dilantik menjadi penerus takhta Santo Petrus, menjadi pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Kita bersyukur pula atas karunia pertambahan usia bagi Saudari Meske Siawan dan juga Bapak Frans Tulak. Kita mengenangkan dan mendoakan pula Oma Marcelena Wi Siok Cunio yang telah dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dalam amanat perpisahannya, Yesus menegaskan bahwa cinta kasih menjadi dasar hidup umat Kristiani. Kekatolikan, kekristenan kita hanya dapat dibuktikan kalau kita hidup saling mengasihi. Saudari dan saudara, bersama seluruh gereja, kita merayakan hari Minggu Paskah yang kelima. Semoga pesan-pesan Tuhan dalam Ekaristi ini kita bawa dan kita terapkan dalam hidup kita setiap hari. Mari saudari dan saudara, kita mengakui dosa-dosa supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membarui langit dan bumi dengan cinta kasih ilahi. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah mewujudkan cinta kasih Allah kepada kami dengan sengsara, wafat, dan bangkit. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami.
menghendaki agar murid-murid-Mu saling menaruh cinta kasih, sebagaimana Engkau menaruh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas mengunjungi untuk kedua kalinya umat di kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di setiap tempat itu, mereka menguatkan hati umat dan menasehati mereka untuk bertekun dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan juga penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di wilayah Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di kota Perga, lalu pergi ke Atalia di pesisir laut. Dari situ mereka berlayar ke kota Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di Antiokhia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dalam perantaraan mereka. Ternyata Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Aku hendak
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang lama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Beberapa waktu yang lalu Kompas merilis berita online
yang patut kita banggakan sebagai orang Katolik. Isi beritanya itu tentang puncak dari tingkat paling banyak atau yang paling banyak dicari di mesin pencari Google, itu pertanyaan tentang bagaimana menjadi seorang Katolik. Ya. Jadi ada penelitian yang dibuat, kemudian disimpulkan bahwa beberapa minggu terakhir ini, terutama setelah Paus Fransiskus itu meninggal, berita yang paling banyak dicari di Google itu adalah berita atau kata kunci yang boleh disimpulkan demikian: bagaimana menjadi seorang Katolik. Beberapa waktu yang lalu banyak tersebar di media sosial, di Prancis, di Inggris, banyak yang kemudian konversi menjadi Katolik. Dalam grup kami para pastor juga, para pastor di pedalaman mengisahkan bagaimana semakin banyak orang yang berminat dan mau mengikuti jejak kita menjadi pengikut Kristus dalam kesatuan sebagai gereja Katolik. Juga tadi pagi ada kurang lebih 12 atau 13 anak kecil, bayi yang dibaptis menjadi anggota gereja kita. Ini sebuah pengalaman luar biasa, menjadi sebuah kabar sukacita bagi kita semua yang membanggakan, tetapi sekaligus sebuah pengingat bagi kita semua. Sebuah pengingat bahwa menjadi Katolik tidak hanya sekedar sebuah kebanggaan, tidak hanya sekedar sebuah panggilan, tetapi adalah sebuah perutusan untuk mewujudkan apa yang kita imani, apa yang kita yakini di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ini menegaskan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus mengatakan demikian. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Kamu akan disebut sebagai murid-muridku jika kamu hidup saling mengasihi. Kekatolikan, kekristenan kita, keyakinan iman kita hanya menjadi lebih sempurna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kalau iman kita itu kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari dan kita buat, kita wujudkan, kita aplikasikan, kita terapkan. Atau meminjam bahasa dari presiden kita sekarang, kata-kata itu kosong, ya. Tidak hanya sekedar omon-omon. Iman harus diwujudkan, iman perlu diterapkan dalam hidup kita setiap hari. Saya kira tidak keliru dan tidaklah berlebihan kalau setelah kepergian Paus Fransiskus, kata kunci bagaimana menjadi Katolik itu menjadi pencarian tertinggi dan terbanyak di mesin pencari Google. Karena apa? Karena Paus selama hidupnya, ketika dia menjadi pastor di Argentina, ketika dia menjadi uskup di Buenos Aires, ibu kota Argentina, dan kardinal di sana, terlebih lagi ketika ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik seluruh dunia, ia mewujudkan apa yang menjadi panggilan dan perutusannya, apa yang menjadi misinya sebagai orang Katolik. Ia adalah orang Katolik yang misioner, yaitu mewujudkan cinta dan kasih dalam kehidupannya. Tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi melalui perbuatan, melalui tindakan, dan semua yang baik dan benar yang ia usahakan dalam kehidupannya. Tidaklah berlebihan kalau memang kemudian Paus Fransiskus ketika ia pergi, gereja kehilangan sosok yang luar biasa. Dan tidak hanya gereja, tetapi seluruh dunia. Saudari-saudara yang terkasih, amanat Tuhan Yesus sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil hari ini sangat singkat, padat, jelas, tetapi bernas, berisi, dan menimbulkan konsekuensi, yaitu tugas bagi kita semua. Pesan Yesus itu sederhana,
tetapi melakukannya yang kadang menguras pikiran, menguras tenaga, dan bahkan menguras emosi. Mari kita dengarkan pesan Yesus dalam Injil hari ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Isinya singkat, padat, dan jelas. Perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi siapa? Yesus tidak mengatakan mengasihi si Anu, si A, dan si B. Tetapi Yesus merumuskan perintah cinta kasih ini secara universal. Secara universal berarti apa? Mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Maka cinta kasih yang harus diwujudkan sebagai seorang pengikut Kristus adalah cinta kasih yang dikenal dengan kasih agape, yaitu kasih kepada siapa saja, yang menembus batas-batas, sekat-sekat perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya yang adalah buatan manusia. Kasih Yesus bukanlah kasih yang digolongkan sebagai kasih eros. Kasih eros ini biasa terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang lagi kasmaran. Tidak demikian kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah kasih agape, yang lebih melihat orang lain lebih penting, yang melihat kehadiran sesama itu di atas segalanya. Teristimewa mereka yang membutuhkan, mereka yang kecil, mereka yang miskin, mereka yang tersingkir, dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Tentu saja ada alasan mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Sekurang-kurangnya dalam teks Injil kutipan yang saya bacakan tadi, ada 3 hal yang dapat kita bawa sebagai oleh-oleh iman saat kita pulang ke rumah kita nantinya. Pertama, Tuhan selalu lebih dulu mengasihi kita. Kita tidak akan ada di dunia ini kalau bukan karena cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah yang terwujud dalam cinta kasih sepasang suami istri, yang kemudian oleh karena cinta itu hadirlah kita ini dengan berbagai macam bentuk, model, karakter, dan lain sebagainya. Poin pertama adalah Allah telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Kalau kita membaca kitab Kejadian, di sana begitu luar biasanya, begitu istimewanya manusia, sehingga Allah menempatkan dia sebagai mahkota ciptaan. Bahkan Allah menempatkan manusia di Taman Firdaus, taman yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi kita tahu, kalau kita baca dalam kitab suci dan juga terjadi dalam hidup kita, betapapun Allah mencintai dan mengasihi kita, kita manusia sering memilih untuk meninggalkan Dia, jauh dari Dia, meninggalkan Dia, bahkan berpaling dari Dia. Inilah yang kita sebut berdosa. Kita memalingkan diri dari kasih Tuhan. Hanya saja cinta Allah selalu lebih besar daripada kelemahan kita manusia. Cinta kasih Allah itu tidak pernah kendor. Cinta kasih Allah itu selalu luar biasa, mengalir dari lubuk cintanya yang paling besar untuk kita manusia. Dan puncaknya terjadi ketika Ia mengutus putranya untuk kita, menebus kita, mengangkat kita dari jurang terdalam kelemahan hidup kita. Maka pertanyaannya adalah, kurang apa lagi cinta dan kasih Tuhan untuk kita? Lalu yang kedua, saudari dan saudara, kita adalah para pengikut Yesus. Kita adalah para followers Kristus. Kita diajak untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita mengakui diri pengikut Tuhan Yesus, maka ya sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya
Apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang sudah diperjuangkan dan diwartakan oleh Yesus, itu yang kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Baik melalui perkataan, perbuatan, tindakan, dan semua yang baik dan benar yang bisa kita usahakan. Mengapa? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itulah kita punya kewajiban untuk mengasihi orang lain. Dengan segala daya upaya kita, dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, kita berusaha juga untuk mengasihi dan mencintai orang lain. Lalu yang ketiga, saudari dan saudara, Yesus menetapkan ukuran standar kemuridan, bahwa seorang murid yang sejati, seorang pengikut Kristus yang sejati, hanya bisa terjadi kalau dia hidup dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan kasih, cinta, dan kasih sayang. Standar kemuridan, Yesus tidak meminta yang muluk-muluk, Yesus tidak meminta yang berat-berat. Yesus hanya meminta kita untuk saling mengasihi. Walaupun ya kita tahu dan kita sadar, kita tahu dan mungkin juga boleh kita renungkan baik-baik bahwa permintaan Yesus ini sederhana, tetapi melakukannya, melaksanakannya itu yang tidak pernah mudah. Karena kita sebagai manusia selalu memiliki ukuran dan standar masing-masing. Karena kita manusia selalu memiliki indikator masing-masing dalam mengasihi orang lain, dalam mengasihi sesama. Mungkinkah kita mampu dan kita sanggup untuk sungguh-sungguh melaksanakan permintaan Yesus ini? Pertanyaan itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Mari kita ingat bahwa permintaan Yesus ini adalah permintaan yang Ia tawarkan kepada kita saat Ia akan ditangkap, diadili, kemudian disalibkan dan wafat. Berarti ini wasiat. Maka untuk kita, pekerjaan kita selanjutnya, perjuangan kita selanjutnya adalah mari kita dengan segala kerendahan hati, dengan segala daya upaya kita berjuang untuk mencintai dan mengasihi sesama. Bagaimana ukurannya? Ukurannya telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Hari ini Yesus mengingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata kosong belaka. Marilah berseru kepadanya, Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu.
Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga berkat usaha kami, gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kami sendiri dan di antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi bermacam-macam gereja yang mencari-cari kesatuan, ya Bapa, semoga pada suatu hari gereja-gereja dapat bersama-sama menyantap satu perjamuan yang dihidangkan oleh satu Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, ya Bapa, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan dan kemerdekaan, serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi semua orang yang mempunyai kehendak baik, ya Bapa, semoga semua orang yang berkehendak baik bergandengan tangan untuk membangun suatu masyarakat yang adil berdasarkan kesamaan kesempatan dan cinta kasih, di mana tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kami dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih, dan harapan, serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi Bapak Suci Paus Leo ke-14 yang pada hari ini secara resmi memulai penggembalaannya bagi Gereja Katolik seluruh dunia, ya Bapa, semoga penerus takhta Santo Petrus, Bapak Suci Paus Leo ke-14, dapat mewujudkan karya keselamatan, karya kerajaan Allah di dalam dunia melalui penggembalaannya atas gereja-Mu. Dan semoga kami semua umat beriman, para imam, para uskup, biarawan-biarawati yang menjadi kawanan domba gembalaannya, boleh sehati sejiwa dengan Bapa Suci untuk mewujudkan karya cinta kasih di dalam dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi mereka yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia, bagi Bapak Frans Tulak dan Saudari Meske Siawan, maupun saudari-saudara kita yang merayakan ulang tahun. Ya Bapa, semoga mereka yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia, Engkau pandang dengan penuh cinta, Engkau berkati dan rahmati dengan segala yang mereka butuhkan, kesehatan jiwa dan raga, semangat sukacita dan kegembiraan. Dan semoga hari-hari hidup mereka berkenan kepadamu melalui setiap kehendak baik, pekerjaan dan pelayanan yang baik dan benar, yang dapat mereka persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa Oma Marcelena Wisiok Junio, maupun saudari-saudara kita yang juga telah dipanggil Tuhan. Ya Bapa, semoga saudari-saudara kami berbahagia bersama Engkau dalam perjamuan abadi di surga. Ampunilah segala kelemahan dan kedosaan mereka, dan semoga Engkau menguatkan keluarga yang ditinggalkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Mari kita mempersembahkan dalam hati intensi dan permohonan pribadi masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Ya Allah, sumber segala harapan, padamulah kami percaya. Perbaruilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan pengantaran Dia yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Dialah Tuhan kami Yesus Kristus dan pengantara kami.
saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan teguhkanlah perjanjian-Mu dengan kami, agar kami senantiasa berkumpul dan bersatu sebagai umat kesayangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi-mu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami alami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi ini, sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 17-18 Mei 2025. Pengumuman kolekte gereja 10-11 Mei 2025 sebesar Rp15.225.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp10.016.000. Kolekte misa perkawinan Rp1.885.000. Kolekte misa requiem dan misa arwah Rp1.708.000. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Francisco Siver Sumilat dengan Angeliva, pengumuman ketiga. Edwin Tunggawan dan Hilary Caroline, pengumuman ketiga. Charles Usabeni dan Olivia Tungadi, pengumuman kedua. Felix Budiman Tanoto dan Olivia Arvanli, pengumuman kedua. Marcelinus Dwi Restubiru dengan Anna Maria Caroline Leko, pengumuman pertama. Joseph Amen Mali Woda dengan Joyce Ursula Caroline Chesi Ayunus, pengumuman pertama. Marriage Encounter Distrik 9 Makassar akan mengadakan Weekend ME angkatan ke-115 pada hari Jumat sampai Minggu 13 sampai 15 Juni 2025 di Panti Samadi Ratna Miriam Malino. Panitia pelatihan SPT Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya Makassar akan mengadakan basar makanan. Kiranya Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam basar tersebut. Dari Yayasan Taman Tunas Makassar ingin menawarkan tanah kafling komunitas yang berlokasi di Boncongloe, Desa Purnakarya, Sipur, dan daerah Pacelekang dekat dengan Gereja Katolik Stasi Pacelekang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Paroki atau dapat langsung menghubungi Ibu Anita Wagiri. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, mari kita membawa dalam doa-doa kita Bapa Suci Paus Leo ke-14. Kita mohon penyertaan dan tuntunan Tuhan untuk penggembalaan beliau ke depannya. Lalu yang berikut, terima kasih untuk komunitas SMA Frater Kumala yang boleh hadir bersama dengan kita memeriahkan perayaan malam hari ini. Mereka hadir bersama dengan beberapa frater, termasuk kepala sekolah dan juga tenaga kependidikan. Bagi yang berminat tanah kafling, langsung hubungi frater, tadi ada frater di atas. Ya, menghubungi gratis, ya, membelinya pasti tidak. Baik saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita, untuk kita semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini, juga untuk kor dari SMA Frater yang sudah mempersembahkan nyanyian yang luar biasa. Ini juga sekaligus sebagai promosi sekolah, Bapak Uskup selalu berpesan agar umat Katoliklah yang terlebih dahulu menyekolahkan anak-anaknya di dalam sekolah-sekolah Katolik. Tidak hanya SMA Frater yang jauh di Kumala, tetapi juga SD Frater yang ada di depan gereja kita ini. Ini promosi, ya, pesan sponsor. Terima kasih sekali lagi, mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara
penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya, bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putra-Mu